Tilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proyek dari kelompok kami yang berjudul Sistem Monitoring Sampah Terpadu berbasis Sortesped. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Rizky sebagai ketua, saya, Muhammad Soma, Rehan Ramadan, Hilman Hadi, dan ada Hosni Mubarok. Saya akan memulai dengan latar belakang terdahulu. Yang satu, bagaimana cara mengatasi sampah yang menumpuk dengan banyaknya sampah yang ada pada tempat sampah. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem Sortesped berdasarkan perangkat IoT tersebut. Dan untuk identifikasi masalahnya. Yang satu, rute pengumpulan sampah yang kurang optimal membuat waktu perjalanan lebih lama dan biaya operasional. Yang kedua, karena rute pengangkutan yang kurang optimal, sampah sering menumpuk sehingga bisa mencemari lingkungan. Adapun tujuan dari kelompok kami adalah yang ke satu, mengoptimalkan rute pengangkutan sampah dengan menggunakan algoritma Sortesped sehingga mengurangi waktu tempuh. Yang kedua, mengurangi biaya operasional pengangkutan melalui penggunaan rute yang lebih efisien. Di sini terdapat list fitur sistemnya. Dan selanjutnya ada penjelasan sistem. Adapun batasan-batasan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi: satu, ruang lingkup sistem ini terbatas pada pengelolaan tempat sampah di beberapa wilayah tertentu. Yang kedua, sistem hanya mengimplementasikan metode Sortesped untuk optimasi rute pengangkutan sampah. Yang ketiga, sistem diuji menggunakan simulasi data sensor. Yang keempat, dengan menggunakan metode Sortesped hanya bisa dilakukan dengan rute yang terefisien saja. Dan terakhir, fokus pada optimasi rute kendaraan dengan kapasitas terbatas. Adapun penanggung jawab pada kelompok kami, untuk algoritma ada Rehan Ramadan dan Hosni Mubarok, dan untuk website ada Hilman Hadi, Muhammad Soma, dan saya Muhammad Rizky. Oke. Untuk di bagian algoritmanya, saya sebagai Muhammad Soma akan menjelaskan. Untuk algoritma yang kita pakai itu ada algoritma ASTAR gitu ya. Jadi kita melakukan pencarian itu dengan algoritma ASTAR dengan menganalisis input, mengevaluasi jalur, kemudian menghasilkan rute apa saja sih yang akan dilewati sama si rutenya ini. Terus untuk pada bagian website ini, kita menggunakan Python untuk memudahkan pengembangan dalam penerapan si algoritma sorted path ini dengan menggunakan library Python untuk website, yaitu Flash. Dan untuk API yang kita gunakan, ya ini Google Maps untuk menampilkan maps pada aplikasi. Terus untuk servernya kita menggunakan MySQL. Pada tujuan kita menggunakan MySQL ini adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data terkait lokasi sampah, rute pengambilan sampah, serta status dan kinerja sistem secara efisien. Untuk struktur datanya ini, sistem ini menggunakan beberapa tabel utama dalam database, yaitu ada simpul untuk menyimpan lokasi dalam jaringan seperti jaringan, seperti TSS, TKS, dan persimpangan jalan. Untuk di tabel graf ini menyimpan hubungan antara simpul dengan informasi jarak untuk menentukan jalur,
Untuk TSS sendiri itu menyimpan informasi tentang tempat sumber sampah, untuk TKS itu menyimpan informasi tentang tempat kumpul sampah, untuk selanjutnya ada armada, yaitu digunakan untuk menyimpan data kendaraan pengangkut sampah dan lokasi awalnya. Untuk aplikasi monitoring sendiri kita mainin dengan demonya itu. Mungkin segitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan dengan NIM 10121141, perwakilan dari kelompok 4. Di sini untuk mata kuliah Project Science Data, kami membuat sistem monitoring sampah terpadu berbasis Sortosped dengan menggunakan algoritma ASTAR. Sederhananya, sistem yang kami buat ini adalah untuk menemukan jarak terdekat dari tempat sampah yang ada di sekitar dengan tempat sampah pengumpulan yang ada. Seperti itu. Langsung saja saya akan mendemokan bagaimana aplikasi kami berjalan. Pertama-tama di sini saya akan menemukan untuk bagian user. Yang bisa dilakukan oleh user adalah melaporkan sampah dan juga melihat status tempat sampah dan juga tempat pengumpulan sampah yang ada. Langsung saja, yang pertama user melakukan input form untuk melaporkan bahwa tempat sampah ini sudah penuh atau tidak. Di sini adalah list dari tempat sampah sementara, tempat sumber sampah. Ada banyak. Contohnya kita akan memilih jalan di Patuh Ukur. Kita akan pilih jalan Sukajadi. Yang kosong kita ubah menjadi penuh contohnya. Lalu kita update. Maka untuk tempat sumber sampah di Jalan Sukajadi sudah terubah, berhasil update. Dan di sini kita bisa langsung lihat juga di map. Ini adalah sebaran dari tempat sumber sampah atau tempat sampah yang ada di pinggir jalan dan juga tempat kumpul sampah, yaitu tempat di mana kita mengumpulkan sampah sebelum ke tempat pembuangan akhir. Sini kita bisa lihat juga statusnya. Merah artinya penuh, kuning atau orange itu artinya agak penuh, dan hijau itu kosong. Dan juga kita bisa sebaran seperti berikut. Itu saja yang bisa dilakukan oleh user. Selanjutnya adalah admin, dari role admin. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana dari sisi admin. Dari sisi admin sendiri, untuk mengaksesnya itu kita hanya perlu mengakses URL ini, lalu kita login. Setelah login, maka kita akan disuguhkan dengan dashboard admin. Di sini ada visualisasi data sederhana seperti status TSS, kapasitas TKS, dan juga total yang penuh, sedang, dan kosong. Ini adalah informasi sederhana dari dashboard admin. Lalu di menu pertama sidebar ini ada manajemen TSS, di mana di sini kita melakukan penambahan, perubahan, dan juga penghapusan terhadap TSS itu sendiri. Di sini saya akan menemukan bagaimana cara menambah TSS. Jadi sini contohnya saya akan menginputkan sebuah TSS. Contoh seperti ini, saya simpan, maka datanya akan langsung tersimpan di sini. Dan ini bisa kita edit. Contohnya saya ubah ke 57, maka akan terubah, dan juga bisa kita hapus.
maka datanya berhasil terhapus. Lalu ke manajemen TKS, ini sama halnya dengan TSS, namun bedanya beda isi dari informasinya. Kurang lebih proses CRUD-nya sama. Lalu ini adalah optimasi rute. Di optimasi rute ini adalah simulasi dari penerapan shortest path dengan menggunakan algoritma ASTAR. Di sini contohnya kita bisa hitung rute optimal, berhasil, dan kita bisa lihat rute jarak antara TSS-nya dari Jalan Sukajadi dan di Batu Nunggal untuk TKS-nya. Untuk TKS-nya sendiri diwakilkan dengan warna merah. Jadi seperti itu bagaimana admin mengatur perjalanan, mengatur jalur pengangkutan sampah dengan menggunakan shortest path dan ASTAR. Terima kasih.